Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 dengan NPM 2321020170. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang hulu. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian hulu. Hulu adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Untuk yang selanjutnya adalah alasan diperbolehkan dan yang dilarang untuk melakukan hulu. Nah, alasan yang diperbolehkan itu yang pertama, suami itu murtad. Yang kedua, suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suami melarang atau menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban agama. Yang keempat, suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk. Nah, untuk selanjutnya yaitu alasan hulu dilarang. Nah, yang pertama itu ada kaidah hulu mengenai sebab pengharaman. Yang kedua, hulu haram jika tanpa alasan. Nah, hulu haram jika tanpa alasan yaitu Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram berkata, bila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta atau menggugat cerai dari suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Perceraian bila terjadi tanpa alasan-alasan yang syar'i, berarti hanya mengada-ngada dan sekedar mempermainkannya. Ini bisa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan yang tentunya ditentang oleh Islam. Nah, untuk berikutnya yaitu rukun dan syarat hulu. Harta atau barang yang dipaksa untuk hulu, dalam hal ini syarat hulu bisa dilihat dari segi kadar harta yang boleh dipakai untuk hulu. Imam Malik Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seseorang istri boleh melakukan hulu dengan memberikan harta lebih banyak dari mahar yang telah diterimanya dari suami, jika kehendak datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antara Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishaq bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan dari istri atau yang melakukan hulu lebih dari mahar yang diberikan dahulu. Nah, untuk selanjutnya, hulu itu juga ada hikmahnya. Nah, hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya itu tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami dan istri, maka hulu dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.